Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita sedang di Makassar bersama tim konsultan Zikro, Bapak Alvin, Pak Zaka, dan ya. Hari kita ingin akan menuju Gorontalo, insyaallah, untuk kunjungan validasi dan solusi Zikro transfer roadmap sampai 2 hari ke depan, insyaallah. Jadi, misalnya perusahaan retail fashion ingin mempunyai bisnis blueprint ya, bisnis blueprint sampai 2 tahun depan, dan action plan, rencana aksi tahun ke depan dalam rangka menerapkan atau mengimplementasi bisnis blueprint yang fase pertama. Jadi itu output dari psikotransformasi. Nah, sebelum tim konsultan Ziko membuatkan bisnis roadmap 3 tahun ke depan atau bisnis blueprint 3 tahun ke depan, dan membuatkan project roadmap atau action plan 1 tahun ke depan yang isinya menerapkan mengimplementasi Ziko Transfer Roadmap fase 1 ya, 1 tahun pertama. Nah, tentunya kita akan melihat, mereview dan menganalisa kondisi perusahaan saat ini. Ya, baik itu dari data sekunder maupun dari data primer. Sehingga kalau sekunder ada dokumen-dokumen, kalau primer kita langsung kunjungan seperti hari ini, bagaimana yang kita lakukan di klien-klien lainnya juga ya, kunjungan untuk memvalidasi apa-apa yang sudah disampaikan sebelumnya, sehingga nanti hasilnya bisa check up kondisi perusahaan saat ini. Ya, insya Allah. Jadi bisa check karena sangat penting ya bagi kita di perusahaan. Dan bagaimana Viko juga selalu aware ya dengan kondisi perusahaan kita saat ini. Bagaimana sekarang banyak sekali beberapa perusahaan besar mengalami kebangkrutan ya. Kemarin ada Streetech, kemudian ini saya melihat ada Bakery Group juga ya, Bakery Group. Nah, seharusnya hal ini tentunya kita ingin menghindari eh, kebangkrutan ya, berikhtiar untuk menghindari jangan sampai perusahaan kita mengalami kebangkrutan, sehingga kita selalu perlu di manajemen khususnya ya, dari mulai dewan direksi, kemudian middle manajemen, itu melihat dashboard ya, melihat kondisi perusahaan ya, yang terupdate ya, real time ya, minimal sebulan sekali kita jika ditemukan hal-hal kondisi yang kurang baik itu segera bisa ada penanganan ya. Jadi harusnya perusahaan-perusahaan yang mengalami kebangkrutan itu sebenarnya sudah ada tanda-tandanya. Nah, sebenarnya sudah ada tanda-tandanya, tetapi hal itu diabaikan. Ya, jadi alert-alert itu atau warning-warning yang sudah tampak pada dashboardnya, apalagi perusahaan besar ya, kemungkinan sistemnya sudah baik, ya, kemungkinan sistemnya sudah baik, maka harusnya dashboardnya sudah lengkap, terlihat. Nah, tapi jika kita abaikan, nah ini yang kemungkinan menjadi wasilah ya, menjadi kebangkrutan. Nah, dan rata-rata pada kebangkrutan ini sebabnya ada dua ya. Yang pertama dari masalah keuangan, yaitu terlalu banyak utang. Yang kedua adalah dari tidak mudahnya beradaptasi.
Ya kalau dari keuangan banyaknya karena banyak utang biasanya. Ya, selain yang satunya adalah fraud ya. Kemudian yang kedua dari tidaknya bisa tidak tidak bisanya perusahaan beradaptasi dengan perubahan. Ya, ini bisa kita ambil pelajaran misalnya dari Nokia ya. Jadi istilahnya hanya dua ini ya, masalah keuangan. Yang paling banyak itu dari sebab banyaknya hutang. Kemudian yang kedua adalah dari adanya fraud. Ya, sebagaimana isu di e-fishery ya, yang baru-baru ini adanya kesalahan pengelolaan keuangan. Nah, di situ masuk kepentingan pribadi ya dari batas lingkungan. Ini juga di pengusaha-pengusaha UKM nih. Ini akan apa? Jika kita memasukkan kepentingan pribadi kita yang terlalu besar ya atau di atas kepentingan perusahaan atau golongan. Ya, karena kalau bicara contohnya begini, kalau bicara Jada Consulting ini bukan lagi bicara tentang saya, ya, tentang Ido sebagai foundernya, tetapi sudah bicara tentang seluruh stakeholder yang ada di perusahaan ini, yang ada di Jada Consulting, yang baik itu internal maupun eksternal, bahkan juga kita bicara tentang klien atau konsumen atau customer. Ya. Jadi ini bicara entitas. Ya, jadi bukan lagi tentang saya sebagai foundernya, bukan. Maka jika kepentingan pribadi saya terlalu dimasukkan lebih tinggi daripada kepentingan golongan ini sangat-sangat merugikan. Ya, dan ini tidak apa dibolehkan juga ya dalam Islam. Bahkan kita harusnya cenderung mendulukan orang lain. Nah, jadi jika kepentingan pribadi kita keuangan ini ya misalkan contoh saja dimasukkan terlalu besar, jadi tidak menguntungkan kepentingan keuangan ini akan mengurangi daya saing perusahaan. Nah, dalam jangka menengah, jangka panjang, saya perusahaan akan tergerus karena mismanajemen terutama pengelolaan keuangan. Ya, jadi contohnya katanya apa? Tidak menginvestasikan kembali sejumlah laba yang dihasilkan dengan tepat kepada hal-hal yang meningkatkan daya saing. Ya, akhirnya yang misalkan begini, yang seharusnya ya, menginvestasikan sejumlah nilai 1 miliar misalkan. Tahun itu kan labanya misalkan sebesar 3 miliar setahun, laba bersihnya. Nah, ini hanya diinvestasikan 300 juta misalkan. Ya, atau bahkan nggak dihitung sehingga nggak tahu yang sebenarnya berapa. Atau bahkan lebih dari rendah daripada itu. Nah, ini akan mengurangi daya saing sehingga salah satu dampaknya adalah apa namanya eh, tidak apa namanya eh, tidak bisa beradaptasi. Sudah tak? Iya lah. Sudah? Oh iya. Ini kayaknya mau boarding ya, jadi kita akhiri dulu. Jadi pentingnya apa melihat bisnis apa, dashboard kita, bisnis setup, ya setiap bulan minimal melihat rasio-rasio keuangan, kondisi-kondisi yang lain. Ya, dari angka-angka nilai-nilai bisa kita lihat sehingga kita bisa segera menyesuaikan diri, segera mengambil solusi jika ada hal-hal yang memang eh, di bawah standar minimum. Yang itu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.